Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas persoalan-persoalan yang berlaku di kalangan umat, di kalangan masyarakat ketika sholat berjamaah, yang sering kita lihat seringnya terjadi pada masyarakat, yaitu mendahului gerakan imam atau menyamai gerakan imam, baik itu dalam gerakan sujud maupun dalam gerakan ruku'. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menambah ilmu kita, dan kita berdoa supaya kita senantiasa dalam keadaan hidayah, inayahnya, serta seluruh amal ibadah yang kita lakukan hendaklah dengan ilmu. Ini ibarat yang saya datangkan di sini fil ma'mum, yaitu adab-adab atau tata cara bagi seorang makmum. Yang bagi alla yusawil imam fil ruku' wa sujud bal yata'akhir. Ya. Seyogyanya agar tidak menyamai gerakan imam fil ruku' wa sujud, baik di dalam gerakan ruku' dan sujud. Bal yata'akhir, ya. Tetapi perlu diakhirkan, perlu belakangan. Gitu. Tidak boleh menyamai Imam takbir, dia takbir bareng-barengan, tidak boleh. Harus menunggu imam takbir, baru makmum mulai takbir. Baru menunggu imam ruku' dan sujud, baru makmum mulai ruku' dan sujud. Jadi tidak boleh. Fala yahwi lisujudi illa wasalat jabahatal imam ilal masjid. Dan seorang makmum tersebut tidak boleh turun, ya, untuk melakukan sujud kecuali apabila seorang imam di depannya itu keningnya sudah mulai mengenai tempat sujud. Nah, jadi ini kening. Jadi kita pastikan imam tersebut itu sudah sempurna sujudnya, mengenai keningnya di tempat sujud, baru mulai makmum itu sujud. Itu. Jadi tidak boleh itu. Bagaimana dalilnya? Hakadha kana iqtida'u sahabati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dahulu ketika salat di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yahwi lirruku' hatta yastawil imam raqi'an. Jadi para sahabat ketika sholat di belakang baginda Rasul tidak pernah turun untuk melakukan sujud sampai keningnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tempat sujudnya. Dan memang ini yang semestinya berlaku. Gitu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, kata Rasul. Sesungguhnya dijadikan imam untuk menyempurnakan, untuk diikuti oleh makmum di belakang. Jadi ini yang semestinya kita harus lakukan. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Ini bisa membatalkan sholat. Nah, jadi dalam konsep di dalam mazhab kita, ya, bahwa yang seharusnya harus mengikuti gerakan imam. Apabila faidza kabbaral imam fakabbiru. Apabila imam mulai takbir, maka hendaklah makmum mulai takbir. Faidza raka'al imam farka'u. Faidza sajadal imam fasjudu. Apabila sudah mulai ruku, sujud, maka hendaklah seorang makmum mulai ruku dan sujud. Dan ini dipastikan begitu. Nah, maka di dalam konsep fikih, menyamai gerakan imam bersamaan gitu dalam gerakan imam itu hukumnya makruh. Gitu. Dan mendahului gerakan imam gitu. Imam belum takbir, dia sudah mulai takbir. Imam belum ruku dan sujud, makmum sudah mulai ruku dan sujud. Maka ini yang batal. Tidak boleh terjadi. Di dalam hukum fikih, maka perlunya kita belajar. Nah, itu sebabnya Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbal. Ketika seseorang beramal, ya, melakukan syariat atau ibadah-ibadahnya, lalu tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat, tidak dilandasi dengan penjelasan-penjelasan para alim ulama, ya, maka mardudah, amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqbalu, dan tidak diterima. Nah, ini sekali lagi saya katakan, menyamai gerakan imam itu hukumnya makruh.
mendahului gerakan imam, hukumnya batal sholat. Tidak boleh. Gitu. Nah, yang semestinya adalah harus menunggu gerakan imam. Ya, bila imam mulai takbir, maka makmum mulai takbir. Apabila imam ruku, maka makmum mulai ruku. Sujud juga imam, maka baru mulai makmum sujud. Tidak boleh gitu mendahului. Kalau menyamai masih mending, itu hukumnya makruh. Tidak boleh, tidak dapat pahala gitu. Tapi semestinya harus ditinggalkan begitu. Nah, maka dalam konsep seperti ini, sehingga ulama menyatakan bahwa sholat itu dibagi menjadi 3. Innan nasa yakhrujuna minas sholati ala thalathati aqsam. Sesungguhnya seseorang manusia yang melakukan sholat, apabila dia sudah selesai keluar dari sholatnya, maka itu dibagi menjadi 3. Ta'ifatum bi khamsi wa isyrina sholatan. Ada tingkatan yang pertama, yang paling tinggi adalah sholat yang dia lakukan secara berjamaah, dia menjumpai pahala 25 derajat. Siapa mereka? Wahumul ladzi yukabbirun wa yarka'una ba'dal imam. Mereka yang sholatnya berjamaah, ya, mengikuti, ya, mereka ruku, mereka takbir setelah imam mulai takbir dan ruku. Ini tingkatan yang pertama, dan inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasul dan mendapatkan nilai pahala 25 derajat. Dalam hadis yang lain 27 derajat. Ini tingkatan yang pertama. Wa ta'ifatun bi salatin wahidah wa humul ladzi yusawunahu. Nah, jadi tingkatan yang kedua, salatnya orang yang berjamaah itu bernilai adalah orang yang sholat wahumul ladina yusawun. Mereka sholat berjamaah tapi semua gerakan imam diikuti. Nah, maka dia dapat pahala sendiri saja, tidak dapat sholat berjamaah. Nah, sekalipun dia bersama imam tapi tidak dapat nilai pahala berjamaah. Kenapa? Karena mereka menyamai gerakan imam, tidak menunggu selesai imam takbir, tidak menunggu selesai imam rukuk dan sujud. Itu disamain itu. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, wa ta'ifatun bila sholatin. Ya, sekelompok, ya, mereka yang tidak sholat. Artinya mereka berjamaah tapi tidak dinamakan sholat. Tidak sah sholatnya seperti itu. Mereka siapa? Wahumul ladina yusabiqunal imam. Mereka yang mendahului gerakan imam. Ini mereka tidak sama sekali diterima sholatnya. Apalagi dapat pahala. Ya, kalau tadi menyamai masih mending, dia dapat pahala untuk dirinya sendiri. Tidak dapat pahala berjamaah yang 25 atau 27. Tetapi di sini mereka tidak menerima pahala. Ya. Siapa mereka itu? Wahumul ladina yusabiqunal imam. Mereka yang mendahului gerakan imam. Bila sholah, ini pun, ya, ta'ifatun bila sholah. Mereka itu tidak mendapat nilai pahala sholat. Mereka tidak diterima sholatnya. Allahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Mudah-mudahan ada arti dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.